Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa Jambi TV yang ada di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali tentunya pada hari ini saya Fitria Ramadian kembali hadir di hadapan Anda semua dalam talk show eksklusif Jambi TV. Pemirsa Jambi TV tentunya pada malam hari ini sudah hadir narasumber kita di studio Jambi TV. Tapi tentunya saya juga ingin bercerita sedikit dengan pemirsa Jambi TV yang ada di rumah bahwa mungkin akhir-akhir ini kita kerap melihat aksi-aksi heroik dari petugas pemadam kebakaran yang ada di Indonesia, dan mungkin ada juga rekan-rekan dan pemirsa Jambi TV di rumah yang menyaksikan langsung bagaimana aksi heroik dari petugas pemadam kebakaran khususnya yang ada di Kota Jambi sendiri. Dan malam hari ini tentunya sudah hadir di studio Jambi TV selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, dan beliau juga sekaligus sebagai Ketua DPD Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia Provinsi Jambi. Bahkan beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua 2 untuk DPP ataupun di Pusat Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia. Ada Bapak Mustari Afandi APME. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Pipit. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Senang sekali tentunya pemirsa sudah hadir langsung Kepala Dinas Damkar Kota Jambi, dan pastinya pada hari ini kita akan membahas mengenai tema kita yaitu Damkar 2025, kinerja, inovasi, dan kisah di balik penyelamatan bersama dengan Bapak Mustari Afandi. Pak Mustari, pada malam hari ini mungkin kita juga sudah kerap melihat video-video yang sering berseliweran nih di akun sosial media kita, dan pastinya mengenai aksi heroik dari petugas pemadam kebakaran sendiri. Satu kata terlintas dari pikiran Pak Mustari, damkar, itu apa sih Pak? Satu kata yang terlihat dari damkar itu adalah orang-orang yang bekerja dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab, walaupun dalam kondisi keterbatasan mereka dapat melayani masyarakat dengan penuh tanpa pamrih. Itu ya Pak. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang kuat. Orang yang kuat. Ya. Tapi saya juga luar biasa kalau melihat aksi-aksi dari petugas pemadam kebakaran ini sendiri. Tapi saya penasaran dari Pak Mustari selaku Kadis Damkar Kota Jambi, api dan resiko-resiko lainnya itu menurut Bapak itu Bapak anggap resiko pekerjaan atau sebagai aksi kemanusiaan sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Pipi dan seluruh pemirsa Jambi TV. Kalau orang mengenal pemadam kebakaran ini adalah yang bertugas melakukan pemadam kebakaran, tetapi tidak tahu di belakang dalam bertugas itu ada moto yang harus kami tanamkan, yaitu pantang pulang sebelum padam, walaupun nyawa taruhannya, pulang dengan selamat, pulang dengan cedera, dan pulang tinggal nama. Nah, dalam hal ini juga dalam melaksanakan tugas seluruh petugas personil pemadam kebakaran, baik di Kota Jambi dan seluruh Indonesia juga banyak resiko yang dihadapi, dan khususnya di dalam melaksanakan tugas pemadaman kebakaran dan penyelamatan, risiko yang paling sering terjadi adalah cedera luka. Yang kedua adalah mungkin nyawa juga, dan karena pada saat itu kita juga melakukan penyelamatan warga masyarakat yang terkena korban kebakaran maupun non kebakaran. Nah, dalam hal ini juga pemadam kebakaran memang tidak menginginkan dipuji atau disanjung, tetapi mereka akan bangga apabila pada saat melakukan pemadaman itu tidak ada korban jiwa, baik itu kepada masyarakat maupun kepada petugas itu sendiri. Karena kenapa? Respon time pemadam kebakaran itu sudah diatur oleh Permendagri itu 15 menit ya harus tiba di lokasi. Terkadang juga yang harus cacian yang kami terima adalah tidak sampai 15 menit. 15 menit ini karena pada kenyataannya masyarakat lebih banyak melapor kepada sosial media, bukan kepada pemadam kebakaran itu sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi yang kita lakukan kepada seluruh masyarakat, apabila terjadi kebakaran maupun yang sifatnya kebutuhan evakuasi, itu mungkin bisa dapat menghubungi pemadam kebakaran bukan melalui sosial media. Kalau tadi misalnya Bapak sampaikan juga bahwa para petugas-petugas damkar ini banyak yang dihadapi di lapangan, bahkan juga sampai bertaruh nyawa untuk
misi Betul. keselamatan ini. Betul. Saya juga penasaran Bapak sebagai Kadis gimana sih Pak cara menyemangati para anggotanya, tim-timnya bahwa pulang itu bukan hanya lelah saja yang didapat, tapi saya yakin dari banyaknya kondisi yang dihadapi pasti ada traumatis juga yang dihadapi oleh para petugas-petugas damkar ini sendiri, Pak. Ya, ketika saya menjabat menjadi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, ya mungkin sekarang sudah 2 tahun 10 bulan. Seorang pemimpin itu adalah yang harus berada di tengah anggotanya. Kenapa saya katakan? Mungkin selama ini saya juga harus tekankan juga kepada seluruh para pejabat, kalau terjadi kebakaran, kita harus berada di tengah-tengah anggota untuk memastikan anggota ini melaksanakan tugas itu sesuai standar operasional prosedur tidak. Karena boleh kita lihat jiwa-jiwa pemadam kebakaran seluruh anggota ini begitu melihat api, mereka tidak memikirkan lagi risiko. Mau api besar, mau kecil segala macam, tetapi kita harus melihat ini risiko misalnya bangunan ini akan runtuh. Yang kedua, api akan terjadinya backdraft atau backflashover. Dan juga mereka tidak menggunakan APD ketika mereka butuh membantu teman-teman yang lain. Dan juga kita juga melihat mereka kadang-kadang masuk tidak menggunakan masker, dan itu harus kita ingatkan. Nah, sebagai pimpinan ya di Dinas Pemadam Kebakaran, kita coba memberikan pembinaan kepada seluruh anggota agar melaksanakan tugas itu sesuai standar operasional prosedur. Alhamdulillah sarana-sarana yang kita miliki khususnya pribadi para petugas kebakaran, baik itu driver, dandu, helper maupun nozzleman, dan itu mereka sudah dibekali dengan alat pelindung diri, baik itu masker, helm, sepatu boot, baju tahan panas, dan itu juga jangan memasuki objek kebakaran. Kita ingatkan apabila mereka tidak menggunakan baju-baju penahan tersebut, APD tersebut. Nah, terkadang kalau kita melaksanakan tugas itu banyak sekali masyarakat yang ingin mendekati. Nah, inilah salah satu juga beberapa kendala yang kita hadapi untuk mengingatkan masyarakat. Mereka tidak tahu bahwasanya risiko yang akan terjadi kepada petugas itu sendiri. Misal di dalam itu masih ada tabung gas, di dalam itu masih ada kendaraan bermotor, kalau itu terjadi ledakan, itu pasti akan mengenai petugas pemadam kebakaran. Yang kedua juga mungkin saja bangunan itu akan runtuh ya karena panasnya, sumber panas ataupun atapnya, dan juga ada juga listrik belum dipadamkan, sehingga kalau kita melakukan penyiraman itu akan terjadinya konslet bisa mengenai petugas pemadam kebakaran. Nah, tugas dari pimpinan yang di lapangan itu adalah memastikan anggota kita jangan sampai pulang kita dalam kondisi ada yang cedera, ada yang mungkin ya kita berharap jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan. Maka setelah kita pulang, kita melakukan pengecekan personil, apel, dan pengecekan sarana yang sudah kita gunakan ketika kita terjadi pemadaman kebakaran. Saya yakin juga kalau misalnya pulang setelah melakukan tugas misi penyelamatannya berhasil, sukses, lancar, dan anggota juga pulang dengan keadaan selamat, pasti terasa lebih lega semuanya ya Pak ya? Iya, benar sekali Mbak Pit. Waktu saya sebelum masuk itu tidak ada standar operasional prosedur yang seharusnya mereka setelah selesai melakukan pendinginan, mereka apel, dulu tidak ada. Setelah saya menjadi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, setelah melakukan pemadaman, kita pembenahan dari sarana, baik itu selang, sonozel, dan semua peralatan, mobil diparkirkan untuk rapi, untuk kembali dengan tertib, dan kita apel dan berdoa terhadap keberhasilan kita melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kenapa? Salah satu adalah berdoa itu bahwasanya bahwa pemadam kebakaran sebelum bergerak itu tidak berdoa dulu, tapi setelah selesai, alhamdulillah sampai sejauh ini ketika kita melaksanakan apel dilihat masyarakat ya, personel-personel itu mereka merasa bangga, dan juga kita kembali juga dengan tertib, konvoy kembali ke Mako. Karena kenapa? Itu salah satu juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Misalnya terjadi kebakaran, ada 5 unit mobil pemadam kebakaran yang beriringan untuk kembali. Salah satu adalah itu sosialisasi juga bahwasanya kami baru selesai melakukan pemadaman kebakaran
Yang kedua juga mengingatkan masyarakat bahwa ada baru terjadi kebakaran, bahaya kebakaran, hati-hati. Dan yang ketiga adalah kami siap melindungi masyarakat apabila ada terjadinya kebakaran untuk 24 jam di Kota Jambi. Damkar hadir pastinya untuk masyarakat di Iya, Kota benar Jambi ya, Pak. sekali. Tapi saya juga kerap melihat bahwa Pak Kadis juga kerap turun langsung ke Ya, lapangan, ikut langsung terjun bersama benar. anggota-anggotanya. Saya juga penasaran, selama tahun 2025, apa sih Pak, ada momen nggak Pak yang buat Bapak melihat momen mengharukan ini dari misi penyelamatan Bapak mungkin selama menjabat menjadi Kadis yang ikut turun langsung, sehingga Bapak berpikir bahwa wah, tugas ini sungguh mulia, bukan hanya sebagai tugas tanggung jawab pekerjaan, tapi juga misi kemanusiaan ya Pak. Eh, Kalau mau kita sadari, ketika saya menjadi kepala dinas, eh, saya merasakan setelah melakukan pemadaman kebakaran, melihat korban yang mungkin hanya rata dengan tanah, ada rasa sedih, itu satu. Yang kedua, ketika terjadi kebakaran, ada rasa bahagia, senang, merasa dihargai dengan ucapan terima kasih yang diberikan oleh masyarakat sekitarnya. Bapak, Ibu, kami pamit pulang. Terima kasih Pak, terima kasih. Ada rasa kepuasan batin, baik dari teman-teman seluruh petugas pemadam kebakaran, karena kita melakukan berhasil melakukan pemadaman, tidak adanya penyebaran di sekitarnya. Dan yang paling saya merasa ketika pada saat itu jam 1 pagi ada kejadian kebakaran di Pasir Putih, saya harus berangkat. Pada saat itu istri saya terbangun, dan karena tidak ada teman, istri saya harus ikut dengan kecepatan yang sangat tinggi, ya bisa dikatakan seperti jet coaster, sampai ke lokasi. Dan pada saat sampai di sana, kami melakukan pemadaman kebakaran. Setelah itu pendinginan, ada teriakan dari pihak keluarga yang mengatakan, Bapak mana? Bapak mana? Dan setelah itu kami lihat, kami berhenti, kami pastikan sekitarnya di dalam satu ruangan kamar ada seorang bapak laki-laki yang tengkurap terbakar. Dan saat itu saya merasakan, melihat dengan mata kepala sendiri, korban itu meninggal yang sangat disesali. Kenapa? Karena pada saat itu bapak itu sudah keluar, tetapi masuk kembali ke dalam, terjebak dengan asap, akhirnya terjadi sesak nafas, mungkin jatuh. Makanya ketika terjadi kebakaran, apapun yang harus kita lakukan adalah menyelamatkan jiwa dulu. Dan itu kami datang, sudah terjadi kejadian seperti itu. Nah, inilah yang sampai saat ini ketika terjadi kebakaran, saya sangat keras di tengah masyarakat, mungkin dengan suara saya, untuk menjauhi objek kebakaran. Karena kenapa? Kalau sudah terjadi kebakaran mengenai masyarakat, lebih bagus kami yang berisiko tinggi, jangan sampai masyarakat. Makanya kebakaran itu apabila itu adalah salah satu momen yang kepuasan dari anggota, tidak ada cedera dari petugas, dan tidak ada korban dari masyarakat. Itu. Jadi yang sangat saya apakan, membawa kecepatan tinggi dengan istri saya, dengan teriakan, dan itu tugas yang harus saya lakukan jam 1 pagi. Mungkin ada lagi jam-jam yang lain lagi. Ternyata memang damkar ini tidak kenal lelah ya Pak. Bahkan Bapak sebagai Kadis pun juga ikut merasakan ya. Iya, karena anggota dipanggil jam sekian, Bapak juga ikut turun langsung. Karena perlu diingat, kebakaran ini tidak mengenal waktu. Mau jam 1 pagi, mau jam 2, mau jam seterusnya, itu tidak mengenal waktu. Dan juga kebakaran ini karena faktor kelalaian dan kesengajaan. Itu rata-rata yang terjadi.
Tapi luar biasa tanggung jawab sebagai Kadis ikut turun langsung itu memberikan semangat ya Pak ya untuk para anggota-anggota dalam melakukan tugas ya Pak? Iya, itu sangat sekali dirasakan mereka. Mereka merasa ada yang membackup mereka. Kehadiran Pak Kadis Iya, memberi semangat. mereka merasa ada yang menjaga mereka. Mereka merasa ada yang mengkomandoi mereka. Dan itu ada momen-momen yang memang kita harus turun langsung, apalagi skala-skala besar. Iya. Kita harus menkomando. Karena tidak menutup kemungkinan pada saat itu masyarakat emosi, Iya. ya terjadi bentrokan dengan anggota yang mengatakan mungkin damkar terlambat dan seterusnya. Demikian Mbak. Baik, semakin menarik perbincangan kita pada hari ini Pak Mustari. Saya juga semakin mengetahui lagi mengenai kinerja dari petugas-petugas Damkar Kota Jambi ini sendiri. Tapi kita akan kembali usai jeda berikut ini pemirsa Jambi TV. Kita akan kembali lagi di talk show eksklusif Jambi TV. Pemirsa Jambi TV, kembali lagi tentunya di talk show eksklusif Jambi TV. Pada hari ini masih bersama dengan Kadis Damkar Kota Jambi, Bapak Mustari Afandi. Melanjutkan perbincangan kita di segmen 1 tadi, Pak. Saya juga penasaran, kalau di lapangan petugas damkar itu kan terlihat tegas, garang, sangar. Tapi apa sih Pak sisi manusiawi yang mungkin jarang terlihat oleh masyarakat? Tapi mungkin Bapak sebagai Kadis sudah melihat langsung di Mako seperti apa anggota-anggotanya? Mungkin saya perlu garis bawahi, selama saya jadi Kadis Damkar, teman-teman ya anggota Satria Biru Yuda Brahma Jaya, khusus Damkar Kota Jambi, itu mereka memiliki sifat humanis. Ini saya ibarat. Kalau bahasa tegas itu karena mereka yang dihadapi adalah api. Yang kedua, mereka hadapi adalah masyarakat yang membutuhkan. Dan mereka bekerja, nampak mereka tuh dengan keikhlasan. Ikhlas jam berapapun, mereka siap turun. Baik dalam bencana banjir, pencarian orang hilang, setelah itu penyelamatan, evakuasi hewan, dan juga non-kebakaran maupun saat terjadi kebakaran. Nah, kalau saya mengatakan secara personal mereka, teman-teman damkar ini mereka memiliki sifat yang lebih humanis, mereka lebih memiliki sifat yang tanpa pamrih, punya jiwa kesatria, ya makanya Satria Biru kalau kami istilahkan untuk menolong masyarakat dalam melaksanakan tugas. Dan satu lagi, mereka bekerja tanpa dipungut biaya. Jadi masyarakat tinggal mengadukan saja Betul ketika sekali. terjadi misi Ya. kebakaran ataupun penyelamatan itu ya Pak ya. Ya. Itu tidak ada dipungut biaya apapun pemirsa Ya. Jambi TV, jadi tidak perlu khawatir ya. Benar sekali. Langsung saja mengadukan ke Damkartan Kota Jambi. Ya. Tapi saya juga penasaran Pak Mustari bahwa mungkin yang banyak orang tahu bahwa Damkar ini hanya misi pemadam kebakaran saja, bahwa sebenarnya kan luas ya cakupannya Pak. Ada misi penyelamatan juga di dalam situ. Boleh dijelaskan mungkin Pak? Untuk kita luruskan lagi Mbak ya, untuk tadi pemadaman kebakaran sudah sangat menurun. Di 2024 itu kasus kebakaran itu 83 kali. Dan Desember pada penghujung Desember 2025 ini 45 kali kejadian kebakaran bangunan gedung, dan ini berarti 50% penurunan. Berarti angka keberhasilan kita menekan angka kebakaran itu alhamdulillah tercapai dengan beberapa kegiatan edukasi dan sosialisasi, dan juga banyak masyarakat yang menyimpan nomor WA Damkar itu 0811 7113 113, di mana di situ ada bahaya-bahaya kebakaran. Nah, tetapi kalau dilihat di tahun 2024, angka masyarakat yang membutuhkan pelayanan khususnya penyelamatan, non kebakaran dan kebakaran, baik itu evakuasi, itu di tahun 2024 itu 638, dan di akhir tahun bulan Desember ini itu sudah mencapai 1089 laporan masyarakat yang membutuhkan. Berarti kalau kita melihat
semakin meningkatnya masyarakat, berarti tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemadam kebakaran. Nah, jenis-jenis apa saja yang pernah dilakukan oleh pemadam kebakaran? Pencarian orang hilang, evakuasi orang yang tenggelam, dan juga animal rescue, misalnya seperti evakuasi tawon, evakuasi ular, evakuasi monyet, evakuasi ya binatang-binatang yang berisiko kepada masyarakat, dan juga termasuk hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan seterusnya. Sampai lagi ada evakuasi yang non kebakaran, yang evakuasi yang sifatnya yang masyarakat membutuhkan di luar SOP kita. Apa Contoh, aja sih Pak? Kayaknya banyak ada hal-hal unik nih ada kayaknya. masyarakat yang minta panen buah mangga. Ngadunya Tuh. ke damkar Ya, ya Pak? ke damkar. Ya, kita bantu. Ada masyarakat yang minta bantu kuncinya jatuh ke selokan. Itu kita bantu juga. Ada masyarakat yang terkurung di dalam kamar mandi. Ada anak bayi, anak balita yang kakinya masuk dalam kloset. Ada masyarakat yang minta bantu masangin bola lampu. Ada. Dan semua itu ya sepanjang memang bisa dilakukan oleh, termasuk juga kemarin baru-baru ini ada siswa SMA, pelajar juga SMA, yang orang tuanya kerja sebagai TKW, bapaknya sudah berpisah, dan dia tinggal sendiri, minta diambilkan rapor. Nah, ini salah satu adalah dengan adanya tingkat jumlah pelaporan dari penyelamatan ini sendiri semakin di atas angka 1000, berarti nomor pemadam kebakaran itu 1089 itu sudah disimpan oleh masyarakat. Berarti masyarakat sudah menyimpan secara keseluruhan, dan kita membantu mereka tuh, respon time kita itu memang kalau memang memungkinkan bisa di bawah 15 menit minimal kita sampai ke lokasi. Nah, alhamdulillah sampai saat ini belum ada masyarakat yang kecewa terhadap petugas-petugas, personil pemadam kebakaran yang ada khususnya di Kota Jambi. Ternyata makin ke sini tingkat kepercayaan masyarakat juga jauh luar biasa terhadap damkar ya Pak ya. Apapun ininya sepertinya langsung ngadu ke damkar kayaknya. Iya. Mengikuti juga saya lihat juga di sosial media ramai sekali kalau apa-apa ngadunya ke damkar ya. Siap. Jadi bagian curhatnya kayaknya damkar. Siap. Tapi saya juga penasaran Pak Mustari, ada nggak nih Pak selama tahun 2025 ini mungkin ada satu insiden atau kejadian yang membuat Bapak harus mengubah SOP itu di hari itu sendiri Pak? Mungkin ada satu insiden fatal yang membuat Bapak, wah ini tidak bisa kinerja seperti ini, kita harus ubah gitu. Ada nggak nih Pak? Karena di dalam perjalanan itu semuanya tidak bisa. Karena makanya saya harus ikut terus. Oke. Mendampingi. Jadi ya, Pak? saya mendampingi. Contoh pada saat saya pertama kali saya turun menjadi kepala dinas, itu saya lihat selang tidak digulung. Saya melempar saja. Wah, ini salah. Nah, akhirnya gitu. Saya benahi. Setelah selesai selang harus digulung, semua peralatan harus dicek. Alhamdulillah SOP kita buat. Kita punya SOP semua. Setelah itu begitu sampai ke lokasi pemadaman kebakaran, kita menggunakan formasi regu. Jangan sampai terjadi penyebaran. Nah, kalau yang namanya titik api itu dia pasti terbakar, tidak mungkin sampai yang penting tidak ada penyebaran. Dan juga mereka melakukan evakuasi, misalnya hewan kobra atau king kobra. Nah, itu juga kita menggunakan APD dan seterusnya. Apabila mereka tidak, maka itu tidak kita perbolehkan. Dan itu bertahap semua. Tetapi bagi ada yang melanggar, tidak melaksanakan kegiatan, tidak sesuai dengan SOP, misalnya tidak menggunakan sarung tangan, mereka laporkan, misalnya kelihatan di foto atau di rekaman video yang mereka sampaikan, itu kita lakukan tindakan seperti ya push up, ya kan, agar mereka tidak mengulangi lagi. Itu pernah kita temukan, ya mereka misalnya tidak menggunakan pakaian ya APD lengkap, nah tapi terus tangan tidak diturunkan, karena kan berisiko tinggi untuk mereka, bukan untuk kita, gitu. Jadi hal-hal sebenarnya kalau kita pikir itu ini ya Pak, simple ya Pak, sederhana. Tapi dampaknya itu luar biasa. Jadi mungkin
turut mengingatkan Ya, sebagai pimpinan ya Pak ya. ya. Tapi saya juga penasaran nih Pak, aplikasi Si Merah Koja ini kan pastinya sudah mulai ramai juga dibicarakan. Kita lihat juga Mm-mm. bahwa indeks pengaduan masyarakat Kota Jambi juga sudah sangat luar biasa. Ini gimana nih Pak, Bapak melihat aplikasi ini, apakah ini benar-benar membantu mempercepat laporan-laporan yang masuk atau seperti apa nih Pak? Terima kasih Mbak. Tapi aplikasi Semerak Koja itu sistem penanggulangan kebakaran dan penyelamatan daerah Kota Jambi. Mm-mm. Memang kita lebih prioritaskan kepada layanan pelaporan. Hmm. Nah, karena kenapa? Pada saat sebelum saya masuk menjadi Kadis Damkar, itu laporan tuh masih menggunakan telepon konvensional. Mm-mm. Telepon konvensional sehingga untuk mengetahui titik lokasi kejadian harus melaporkan lagi ke nomor pribadi dari operator, nomor pribadi. Nah, begitu ini adalah kekurangan yang sangat vital bagi menurut saya. Akhirnya saya berkoordinasi dengan pihak Telkom untuk mengajukan nomor layanan khusus WA Damkar 0811 7 113 113. Alhamdulillah nomor ini mulai dari 2023 sudah disosialisasikan hampir ke seluruh masyarakat, RT dan semuanya. Itu kalau mereka menyimpan itu ada berapa kejadian kebakaran di sana. Terus kalau ketika mereka melapor ada isian yang harus mereka isi, share lokasi, terus kirim foto dan gambar baik itu evakuasi hewan maupun kebakaran. Nah, kenapa dengan adanya WA, laporan WA itu, pertama kita bisa memastikan kebakaran itu skalanya besar atau kecil. Contoh, kalau kita udah lihat di video besar, kita langsung menurunkan armada 7 armada. Cepat datang, ya, cepat kerja, cepat selesai, cepat pulang. Nah, itu moto kita juga dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya juga dengan ada nomor layanan tersebut, ya masyarakat mungkin bisa menghitung apa quick respon kita dari WA yang sudah masuk ke layanan kita. Nah, selanjutnya dan itu diteruskan ke operator layanan pos-pos yang ada di Damkar atau di pos-pos yang ada 5 pos di kecamatan itu mereka juga langsung bergerak. Nah, untuk melakukan pemadaman kebakaran maupun penyelamatan. Dan dengan nomor itu juga kita juga memastikan apakah laporan ini palsu atau tidak. Dan kita bisa melaporkan ke mungkin pihak berwajib, pihak kepolisian. Tapi alhamdulillah sejauh ini masyarakat tidak pernah memanfaatkan nomor layanan WA Damkar ini dengan hal-hal yang negatif. Karena pada saat itu nomor konvensional yang 41171 itu selalu digunakan seperti menipu, ya, ditelepon, berdering, diterima oleh operator, ada kebakaran, begitu anggota sudah turun, ternyata tidak ada kebakaran. Nah, alhamdulillah dengan sistem informasi penanggulangan kebakaran ini, itu dapat membuat layanan masyarakat ini lebih cepat, dan juga layanan masyarakat kita berbasis data nanti semuanya ada. Jadi kalau Mbak Fitri menyimpan nomor layanan 0811 7113, mau nanya tentang apa di sana itu ada. Ya, penyebab kebakarannya ada. Langsung teredukasi juga ya. Di situ juga bisa lihat di katalognya penyebab kebakaran itu apa, bahaya kebakaran itu apa saja yang bisa dilakukan layanan pemadam kebakaran itu, mungkin evakuasi cincin dan seterusnya. Ada semua. Luar biasa ya, ternyata ikut berdigitalisasi nih Pak Damkarnya ya. Melihat juga tentunya sekarang juga apa-apa dari handphone ya Pak. Benar. Ya, langsung by WA. Ya. Oke pemirsa Jambi TV, semakin menarik tentunya perbincangan kita mengenai aksi-aksi heroik dari petugas-petugas Damkar di Kota Jambi. Tapi kita akan kembali usai jeda berikut ini masih di talk show eksklusif Jambi TV. Pemirsa Jambi TV, kembali lagi di talk show eksklusif Jambi TV pada hari ini masih bersama dengan Bapak Mustari Afandi dari Kadis Damkar Kota Jambi. Pak Mustari, saya penasaran
di tahun 2025 ini? Apa sih capaian-capaian yang pernah diraih oleh Damkar Kota Jambi dan Bapak sendiri selaku Kadis Damkarnya, Pak? Secara kinerja sebenarnya alhamdulillah kita bisa menekan angka kebakaran ya yang ada di Kota Jambi 50% ya, dari 86 itu menjadi 45 kali kejadian kebakaran. Tapi kalau untuk zero mungkin tidak, tapi kita berharap tahun depan juga semakin menurun karena masyarakat sudah banyak memahami dengan risiko kebakaran itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah membentuk relawan pemadam kebakaran, yaitu Red Car, 360 orang yang telah dilantik atau dikukuhkan oleh Bapak Wali Kota. Dan ini juga sebagai garda terdepan kita untuk mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan masyarakat terhadap bahaya kebakaran. Karena untuk personil pemadam kebakaran itu sendiri terbatas hanya 264 orang, Relawan 63 ini, orang, dan maksudnya ini masyarakat? relawan pemadam kebakaran yang ada di tingkat kelurahan, dan itu semuanya kita rekrut agar mereka juga kita berikan pembekalan, kita melakukan pembinaan dan praktek bagaimana menangani bahaya kebakaran atau mensosialisasikan bahaya kebakaran itu sendiri. Dan itu 360 orang sudah dikukuhkan oleh Bapak Wali Kota dan berdasarkan instruksi dari Menteri Dalam Negeri. Yang selanjutnya juga khusus untuk capaian, alhamdulillah personil pemadam kebakaran di Kota Jambi sudah 80% mengikuti diklat pemadam kebakaran yang itu wajib bagi mereka. Namun masih ada yang belum karena mereka yang banyak yang baru dari luar masuk, dan itu insya Allah akan kita laksanakan di tahun depan. Dan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya aparatur, berbagai kegiatan yang sudah kita lakukan itu lomba skill kompetisi antar pos dan antar peleton dan sudah kita laksanakan, dan juga capaian terhadap evakuasi penyelamatan yang masyarakat semakin percaya terhadap quick response pemadam kebakaran. Dan terakhir juga dengan bantuan dari media, teman-teman rekan-rekan media cetak, elektronik, media online, dan media sosial juga, alhamdulillah pemadam kebakaran Kota Jambi melalui saya ya dipercaya mendapatkan professional leadership dari Magazine Award Indonesia yang kita terima tanggal 22 Desember yang lalu di Grand Mercure. Dan ini adalah capaian yang karena kerjaan dari teman-teman pemadam kebakaran dan penyelamatan, sehingga satu-satu mungkin damkar se-Indonesia yang mendapatkan kepercayaan, mendapatkan penghargaan tersebut. Dan kami juga tetap akan selalu berusaha agar pemadam kebakaran yang ada di Kota Jambi ini dapat melayani dengan ikhlas, tanpa pamrih, untuk kepentingan masyarakat Kota Jambi menuju Kota Jambi bahagia. Capaian-capaian ini hanyalah reward ya Pak ya, bahwa ternyata tapi itu bukan satu tujuan. Iya benar, karena kinerja yang berhasil itu terbentuk dari pimpinan dan tim yang solid pastinya ya Pak. Dan capaian yang paling luar biasa adalah masyarakat lebih mengenal tugas damkar. Baik, bukan mereka selama ini mengenal damkar itu hanya melakukan pemadaman kebakaran. Ternyata mereka tahu pemadam kebakaran bukan itu saja. Mereka pemadam kebakaran dapat dibutuhkan 24 jam, baik dalam kondisi apapun juga siap membantu masyarakat. Karena banyaknya masyarakat yang sudah mengenal dari damkar ini sendiri, anak-anak sekarang cita-citanya berubah nih Pak, profesinya ya Mas. Lebih banyak berkeinginan menjadi petugas damkar. Gimana nih Pak melihat fenomena ini? Dan juga kita juga selalu menerima anak-anak dari PAUD, dari TK, dari SD yang berkunjung ke pemadam kebakaran. Jadi sangat terbuka ya? Udah, karena hampir kurang TK-TK yang ada di Kota Jambi, SD itu berkunjung ke pemadam kebakaran. Dan kita memberikan edukasi, ya menontonkan layanan pemadam kebakaran. Setelah itu bagaimana setelah mendengarkan alarm mereka bisa keluar. Karena stimulus dari otak kecil mereka akan mengingat menggunakan masker, kalau terjadi itu ada keluar asap. Setelah itu mereka juga diedukasi menggunakan
Solang untuk melakukan pemadam kebakaran, dan terakhir juga kita ajak juga berkeliling di Mako Damkar menggunakan mobil armada damkar, dan terakhir mereka juga yang minta disiram-siram. Oh. Nah, itulah salah satu mungkin yang membuat pemadam kebakaran ini dicintai juga dengan anak-anak. Gitu, Love banget anak-anak nih kayaknya. benar sekali. Jadi ternyata Damkar ini bukan hanya tugas dan misi kemanusiaan, tapi juga terbuka untuk rekan-rekan yang ingin beredukasi dari Ya, anak-anak juga ya Pak ya. benar. Contohnya juga ada relawan-relawan pemadam kebakaran yang sudah dibentuk. Itu Ya, luar biasa sekali benar. inisiasinya Pak, bahwa Kota Jambi juga cukup luas pastinya ya Pak ya. Benar. Jadi harus ada yang di pos-posnya masing-masing. Benar. Tapi saya juga penasaran nih Pak, menghadapi malam tahun baru yang sebentar lagi akan kita laksanakan pergantian dari tahun 2025 sampai ke 2026. Apa nih Pak kesiapan dari tim Damkar Kota Jambi? Ya, tadi kita baru melaksanakan apel kesiapsiagaan menyambut tahun baru 2025-2026, dan personil kita kesiapsiagaan kita sebanyak 263 personil pemadam kebakaran, baik yang perempuan maupun laki-laki, siap untuk membantu apabila sifatnya emergensi yang butuh tenaga. Tapi kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi insiden sangat besar. Dan juga untuk sarana kita sudah mempersiapkan armada sebanyak 15 armada. Alhamdulillah dalam kondisi baik semua, tidak ada kerusakan, dan untuk di malam tahun baru nanti. Dan setiap kita juga berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan untuk mengimbau kepada seluruh warga masyarakat, juga menindaklanjuti instruksi Kapolri, tidak ada yang namanya pesta kembang api dan juga mercon dan segala macam, dan berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan serta juga RT untuk mengimbau kepada masyarakat. Karena kenapa? Pernah terjadi juga di tahun 2023-2024 ada masyarakat yang bermain kembang api, akhirnya terjadi kebakaran, ya, menyambar media yang mudah terbakar. Nah, jadi jangan sampai terjadi risiko-risiko yang akan dihadapi pada saat malam tahun baru. Instruksi sudah dikeluarkan, namun tidak ada pengawasan, dan kami berharap mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama, salah satu adalah tidak menyalakan kembang api maupun petasan. Dan karena salah satu wujud keprihatinan kita dengan bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat maupun Sumatera Utara. Mudah-mudahan masyarakat yang ada di Kota Jambi untuk mengerti untuk hal itu. Mungkin bisa kita melaksanakan kegiatan ini dengan doa bersama. Saling berkoordinasi semua elemen masyarakat ya Pak ya. Dari instruksi Kapolri sudah disampaikan, dan masyarakat juga saya yakin bisa menjaga ketentraman peralihan tahun 2025 menuju tahun 2026. Tadi Pak Mustari sudah sempat menyinggung sedikit mengenai sarana prasarana, tapi saya penasaran nih Pak, dari Bapak Kadis Damkar, untuk sarana prasarana sendiri di tahun 2026 Damkar Kota Jambi ini ada yang perlu ditambahkan, dibenahi, atau bagaimana nih Pak? Untuk mendukung kinerja apa sih dari rekan-rekan petugas damkar ini sendiri? Ya, secara sarana prasarana, kita sebenarnya untuk Kota Jambi memang harus banyak selalu melakukan penambahan. Namun kita melihat kondisi keuangan kita akan menganggarkan atau merencanakan sarana yang harus lebih dibutuhkan. Contoh APD kepada petugas, ya, bagaimana petugas akan melakukan pemadaman kebakaran, tetapi mereka tidak memiliki APD yang lengkap. Mungkin kita akan menyediakan menambah APD kepada komandan-komandan regu atau danton dan segala macam, sehingga yang sudah tidak baik lagi itu akan kita tarik. Dan juga rekan-rekan juga berharap mungkin akan ada penambahan pos pemadam kebakaran di Pelayangan yang dekat Rumah Sakit Bayangkara. Mudah-mudahan pos pemadam kebakaran yang dapat terrealisasi di tahun 2026 nanti, karena di situ juga berdekatan sekali dengan Rumah Sakit Adiaksa yang sudah selesai pembangunannya, sehingga apabila terjadi eksiden segala macam, damkar bisa langsung membantu untuk melakukan proteksi.
dan juga sarana-sarana yang lain ya seperti peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam penyelamatan seperti perahu karet ya, dalam rangka mungkin evakuasi dan juga mungkin ya penambahan sarana lain kendaraan dan seterusnya. Mungkin kalau memang tidak kita kita coba mengajukan nanti ke pemerintah pusat atau juga ke pemerintah lainnya untuk dapat bantuan. Iya. Jadi semoga di 2026 juga kinerja rekan-rekan petugas damkar semakin maksimal dan pastinya apapun itu sarana prasarananya saya yakin jiwa raga dari petugas damkar ini tetap semangat untuk melayani masyarakat Kota Jambi ya Pak ya. Dan saya juga mungkin untuk Pak Mustari sendiri apa nih Pak yang ingin disampaikan mengingatkan masyarakat Kota Jambi sendiri untuk menjaga rumahnya, kantornya mungkin dari hal-hal yang tidak diinginkan dan misi-misi keselamatan lainnya nih Pak. Nah, ini hal yang sangat penting kepada seluruh pemirsa Jambi TV dimanapun berada, bahwasanya pertama kebakaran itu tidak mengenal waktu, kebakaran itu terjadi karena kelalaian dan kesengajaan. Yang penyebab dari kebakaran itu adalah yang pertama adalah faktor alam yaitu karena petir, yang kedua adalah peralatan listrik, yang peralatan listrik seperti magicom, kipas angin, kulkas yang colokannya bercabang, kipas angin yang tidak dicabut, memang sudah dimatikan tapi tidak dicabut, kulkas yang colokannya bercabang. Nah, harusnya satu colokan itu cuma satu, baik freezer, kulkas mau apa tidak boleh bercabang. Setelah itu kipas AC, mesin cuci, dan itu juga peralatan-peralatan itu penyebab selalu terjadinya kebakaran. Kenapa? Beban daya listrik yang berlebihan sehingga menyebabkan konsleting listrik. Jadi kita selalu mengatakan konsleting listrik, tapi penyebabnya itu adalah peralatan listrik. Yang selanjutnya adalah karena faktor membakar sampah yang ditinggal. Itu selalu terjadi, membakar sampah tinggal, begitu angin apinya belum padam, ada bara menyebar ke media yang sudah mudah terbakar. Yang selanjutnya lagi penyebabnya adalah karena pada saat memasak ditinggal, sehingga tabung gasnya itu bisa meledak, apinya memanas, akhirnya menyebar media yang terbakar. Nah, oleh karena itu, kepada seluruh pemirsa Jambi TV dimanapun ada, mungkin pada saat ini adalah kondisi malam pergantian tahun baru, dan juga libur anak sekolah yang mungkin rumah ditinggal, maka dari itu kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menghimbau yang pertama, pastikan peralatan listrik di rumah sudah dicabut ataupun disterilkan. Yang kedua, pastikan ya untuk mengingatkan kepada tetangga kalau kita berpergian. Yang ketiga, pastikan tabung gas yang kita ada di rumah itu dicabut. Ya. Yang keempat, ya pastikan jangan sampai ada bahan-bahan yang mudah terbakar. Ya, mendekati media-media yang mudah terbakar itu harus kita aman seperti BBM dan seterusnya, sehingga sebelum kita meninggalkan rumah setidaknya tetangga, ketua RT itu tahu bahwasanya rumah kita sudah aman. Jangan sampai ketika kita pulang tidak tahu terjadi kebakaran. Nah, ini sering terjadi kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi perhatiannya. Demikian. Terakhir nih Pak, menutup perbincangan kita pada hari ini, harapan untuk petugas damkar, pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi menghadapi tahun 2026. Apa nih Pak? Resolusi 2026 dari Pak Kadis. Harapan kepada seluruh anggota Satria Biru Yuda Bramajaya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi khususnya, dan kepada seluruh pemadam kebakaran dan penyelamatan di seluruh Indonesia, ya tetap kita bertekad bekerja dengan penuh keikhlasan, karena ikhlas itu adalah ilmu tingkat tinggi untuk melayani masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat akan tetap mempercayai pemadam kebakaran dalam memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan standar operasional prosedur dan
quick respon, lebih cepat, cepat datang, cepat kerja, cepat selesai, dan cepat terlayani, serta cepat pulang. Demikian. Terima kasih Dan banyak. terakhir, dapat menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi apabila terjadi kebakaran dan membutuhkan evakuasi ke 0811 7113 113, 0811 7113 113, atau ke nomor telepon 41171. Demikian, Pak. Terima kasih banyak Pak Kadis, luar biasa perbincangan kita pada hari ini, seru nih kalau saya ikutin nggak cukup nih waktu 1 jam sepertinya Pak. Banyak hal-hal menarik ternyata di petugas damkar dan penyelamatan Kota Jambi ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ke studio Jambi TV. Mungkin lain kali saya bisa diundang langsung ke kantor damkar, bukan adik-adik PAUD saja mungkin Pak. Boleh, dan juga kalau untuk nangkap ular nanti kami akan undang. Siap. Terima kasih banyak Pak Mustari Afandi, Sama-sama. APME, terima kasih sudah hadir, dan pemirsa Jambi TV, demikianlah perbincangan kita pada hari ini bersama Kadis Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi, dan semoga pemirsa Jambi TV dapat mengimplementasikan penyampaian-penyampaian dari Pak Kadis tadi, dan pasti kita sama-sama menjaga ketertiban dan keamanan kita, apalagi kita akan menghadapi pergantian tahun 2025 ke 2026 ini. Saya Fitria Ramadian serta segenap kru Jambi TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV, kebanggaan kita.